Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak pernah henti-hentinya kami selalu mengingatkan dalam setiap pengajian tentang nikmat Islam dan iman. Pada saat kita lahir atau dewasa pun mendapatkan hidayah Islam, itu sebuah nikmat yang tidak terhingga dan tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat menjadi seorang muslim ataupun mukmin. Karena memang dengan nikmat ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita akhirnya punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita nikmati dan kita kerjakan. Yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan kita akhirnya juga tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini. Serta ada batas waktu di mana kita akan meninggal dunia dan kembali kepada Sang Pencipta Allah, serta akan diminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah kita lakukan dan kita nikmati selama kehidupan di dunia. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka akan diperlihatkan untuknya dan akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, akan diperlihatkan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tentu bagi orang-orang yang cerdas menjadi seorang muslim yang sejati, dia mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan, dia akan bahagia di dunia dan juga puncaknya akan mendapatkan surga yang abadi kelak di akhirat. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar dengan salam ini kita mendapatkan juga tambahan pahala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Man shalla alaihi marratan sallallahu bihi alaihi bihi asyara." Siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali salam. Baik, seperti biasa di kajian-kajian kami yang lain tentunya, karena ini kajian perdana di tempat ini, kami selalu mengatakan dan memberikan dukungan kepada Sahibul Bait mungkin, dan juga semua teman-teman panitia yang terus aktif untuk bisa membuat kajian-kajian, baik di masjid ataupun di rumah, karena memang ini kewajiban kita untuk belajar agama. Jadi bukan pilihan, bukan juga kapan bisa atau kapan ada waktu, tapi memang wajib untuk dilowongkan waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama ini adalah faridah, sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak mengenal umurnya. Dan tidak ada alasan nanti Bapak Ibu pada hari kiamat mengatakan, "Oh, saya belum tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana hukum-hukum dan tata cara zakat, puasa Ramadan, haji, dan apapun yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang Allah halalkan sehingga dinikmati dan apa yang Allah haramkan sehingga dihindari." Karena ini semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat baik ke surga atau ke neraka sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya ilmunya. Ya, apakah dia sudah pelajari dan praktekin atau belum? Itu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif. Baik yang mengadakannya ataupun yang hadir. Terlalu banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari majelis-majelis ilmu, mereka menganggap itu hanya sampingan saja, hanya sekedar seremoni dan testimoni, sehingga akhirnya kapan bisa, kapan dia mau, kapan dia mood, baru dia hadir, dan ini keliru. Majelis ilmu akan mendatangkan keimanan seseorang. Kita akan merasakan ada rasa dekat dengan Sang Pencipta Allah di dalam hati kita, dan kalau iman sudah ada, bisa merubah semua keadaan seseorang. Dari orang yang jahat menjadi baik, orang yang malas jadi rajin, orang yang pelit jadi dermawan, orang yang penakut jadi pemberani, itu karena keimanan. Dan pondasi keimanan adalah ilmu. Ya, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Sementara kita akan selamat dunia akhirat bila kita memiliki keimanan yang sempurna. Oleh karena itu majelis ilmu seperti ini penting sekali untuk selalu dihadiri dan juga diadakan. Dan ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya, hanya karena tidak enak sama panitia yang mengundang atau pemilik rumah, ataupun misalnya hanya sekedar mau tahu pengajiannya bagus atau tidak, semua ini tidak ada manfaatnya.
tidak akan mendatangkan pahala. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Betul-betul mengharapkan pahala. Para panitia, sahibul bait, tentu tanpa menggurui, ikhlaskan niat karena ingin mengumpulkan kaum muslimin belajar agama. Kaum muslimin yang hadir, murni datang, betul-betul bukan karena tidak enak atau karena undangan saja, tapi karena ingin belajar agama. Saya pun sama sebagai pemateri juga sama. Diniatkan betul-betul murni untuk belajar agama atau mengajarkan agama sehingga kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu akan dirasakan, kita jadi mudah faham, kita jadi mudah praktekin dengan keikhlasan. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, sehebat apapun penyampaian yang disampaikan, sekeras apapun suara sehingga bisa terdengar dengan baik oleh kuping kita, sebagus apapun buku yang kita bedah, ya, senyaman apapun tempatnya, tidak akan ada berbekas kalau seseorang tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, walaupun kadang-kadang kita cuma mendengarkan cuplikan ceramah 1 menit, tapi di saat kita ikhlas mendengarkannya, maka kita lebih mudah untuk mempraktekannya. Disitulah keberkahan ilmu. Ya. Ini poin penting mungkin untuk digarisbawahi dan selalu kejar keutamaan ilmu itu sendiri. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi hanya dengan duduk di majelis ilmu, itu bisa mendapatkan pahala haji lengkap. Haji itu berapa biayanya, berapa jauh jarak yang bisa didapatkan dengan majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Kemudian kalau mereka temukan, mereka memanggil satu sama yang lain sambil mengatakan, kesinilah ini target kalian. Lalu mereka pun menaungi para orang-orang di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka dari tempat itu sampai ke langit. Jadi mereka sangat banyak. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada Allah, Allah pun bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Mereka mengatakan, kami dari perkumpulan hamba-hambamu yang sedang mengingatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum pernah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih memujimu, mereka akan lebih mentaatimu, lebih memuliakan dan mengagungkanmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surgamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Pertanyaan ini hanya Allah ya jadikan sebagai pertanyaan yang dilemparkan kepada malaikat bukan karena ketidaktahuan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah pernah lihat surga? Kata para malaikat, belum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata para malaikat, mereka pasti akan lebih giat lagi mengejarnya. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Lalu kemudian mereka atau Allah SWT mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Kata para malaikat, belum. Kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk menjauhinya dan lebih takut padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku itu. Jadi ini juga pengampunan dosa orang hadir dalam majelis ilmu. Tapi semua ini Bapak Ibu tidak akan dapat kecuali kalau ikhlas karena Allah. Nggak bisa. Jadi kalau hanya seremoni, testimoni saja, nggak akan ada manfaatnya semuanya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita tentunya. Baik, metode yang kita gunakan adalah bedah buku. Dan ini memang yang sering kami lakukan. Kalau Bapak Ibu memiliki waktu bisa melihat di playlist YouTube kami di Khalid Basalamah Official, itu lebih mendekati sekarang angka 50 buku yang sudah dibedah. Jadi memang karena pengalaman dulu saya lama jadi dosen, cuman saya berpikir kalau di kampus saya hanya mengajar 4 kelas maksimal, satu kelas bisa 50 mahasiswa. Dan itu bedah buku, jadi membahas buku tertentu, buku hadis, buku tafsir, buku akidah. Tapi permasalahannya hanya 200 mahasiswa itulah yang mengambil manfaat. Sayang sekali. Saya melihat banyak sekali umat yang belum mengetahui dan belum belajar. Bahkan tata cara sholatnya saja masih banyak yang salah, masih malas. Dan hukum-hukum agama yang lain, maka saya ambil keputusan waktu itu tinggalkan kampus dan akhirnya saya membina masjid dan juga majelis taklim untuk kemudian menggunakan metode kampus. Jadi ini metode kampus, ya. Seperti Bapak Ibu sekarang sedang kuliah, bedah buku dari awal sampai akhir, ya. Cuma bedanya kita sama pengajian-pengajian yang biasa kalau tidak bedah buku, itu hanya datang tematik, jelasin satu tema, pergi, mungkin jemaah sudah lupa, kemudian kembali lagi bulan depan, baru tema yang berbeda atau pekan depan. Ini semua efektif, tapi tidak seefektif kalau bedah buku seperti ini. Karena kalau kita sudah bedah misalnya bab pertama, kemudian kita misalnya berlanjut bulan depan atau pekan depan atau kapanpun Allah mudahkan, pada saat kita masuk ke bab yang kedua misalnya itu lanjutannya, kita akan bisa mengingat bahasan sebelumnya.
Karena bukunya sedang kita bedah. Dan ini jauh lebih baik tentunya. Terlebih lagi buku-buku seperti ini Bapak Ibu sekalian kita kalau beli sendiri jarang sekali mengkhatamnya. Ya. Mungkin kalau kita sudah sering beli buku pun bisa dihitung jari buku yang kita baca dari awal sampai akhir. Nah dengan bedah buku seperti ini kita betul-betul tuntas membahas dari awal sampai akhir. Dan ini insya Allah akan diupload di playlist YouTube kami. Bapak Ibu bisa ulangi lagi. Bisa diulangi, bisa dijadikan sebagai kurikulum anak-anak di rumah, kurikulum keluarga, sering kami sampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa privat dengan kami, walaupun tidak hadir di majelis seperti ini. 1 jam saja sebelum tidur, coba buka playlist YouTube kami, kemudian Anda akan temukan insya Allah banyak kajian kitab yang bisa dijadikan program harian. Hari Senin misalnya belajar akidah, hari Selasa belajar hadis, hari Rabu belajar fikih, itu semua ada kajian-kajian buku. Ada mendekati 50 buku sudah kami bedah. Ya. Ini salah satunya di buku baru yang akan kita bedah. Jadi saya berharap nanti akan ada interaktif lebih banyak dan interaksi walaupun mungkin tidak secara langsung bertemu saya tapi juga bisa melalui layar ya yang bisa dimaksimalin insya Allah. Tadi saya kedatangan seorang teman dekat, dia telepon saya dan mau datang dari Jawa, kemudian dia mengatakan saya akan membawa anak saya Ustaz. Saya juga kaget gitu, saya pikir anaknya cuma sekedar mau datang salaman dibawa ketemu dengan saya gitu. Tapi ternyata dia ingin menyampaikan sebuah pesan. Jadi anaknya pada saat mulai pegang handphone, masih kecil mungkin anak itu, sekitar mungkin 5-6 tahun. Yang pada saat awal pertama mau pegang handphone, dia bilang kami khawatir. Suami istri ini khawatir, kemudian akhirnya kami alihkan ke ceramah. Nah, dan kebetulan yang dia lihat itu adalah ceramah sirah nabawi, sejarah Nabi yang kami sudah bedah panjang lebar di YouTube tentunya. Itu lebih dari 40 episode ya. Itu bisa diikuti kalau sehari 1 kali saja berarti 40 hari untuk menyelesaikan atau lebih dari 40 hari. Kalau sepekan sekali berarti butuh 40 minggu ya, atau 40 pekan. Sebulan sekali maka butuh 40 bulan baru menyelesaikannya. Tapi anak ini mendengarkan hampir setiap malam dan dia ngulang-ngulangi sampai dia menghafal sebagaimana saya sampaikan. Dia hafal nama-namanya, dia hafal nama tempatnya, dia hafal segala macam dan dia pengen sekali ketemu. Hanya dipertemukan pada saat itu. Jadi Masya Allah ini kalau bisa kita jadikan sebagai program keluarga itu sangat baik. Ya, jadi memang sudah saatnya sekarang kita berubah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menjadikan hiburan anak-anak itu ilmu. Ya, membiasakan mereka mendengar itu daripada mereka nonton kartun yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kartun itu fiktif semuanya. Ya. Ini sering kami sampaikan, Tom and Jerry itu hanya mengajarin berantem. Ya. Pukul-pukulan dan tidak ada manfaatnya. Coba tanya diri Anda sendiri, manfaatnya apa pada saat dilihatkan kepada anak-anak? Tidak ada, kecuali tikus sama kucing yang berantem terus dan tidak pernah selesai-selesai dari awal sampai akhir. Kalau Bapak Ibu putarin anak-anak kecil, 1 kali cuplikan saja misalnya setengah jam atau 20 menit, pastikan setelah itu mereka akan berantem. Ya. Mereka akan rusak barang-barang di rumah, karena itu yang diajarkan. Pesannya kan itu. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Dan terlalu banyak kartun-kartun dari orang non-muslim yang tidak ada manfaatnya. Tapi sayangnya, kebanyakan orang tua hanya ingin menenangkan anaknya. Yang penting anaknya tenang, dia juga sibuk aktivitas, maka anaknya dibiarkan. Ini salah sekali. Kenapa nggak dialihkan ke ceramah, tidak dialihkan ke tilawah? Apa yang menghambat kita untuk membuat mereka belajar agama? Bukankah para ulama dari kecil mereka sudah hafal Quran? Imam Syafi'i itu hafal di umur 9 tahun. Ya Imam Ahmad hafal juga di umur 10 tahun. Al-Quran ini jadikan sebagai bahan mereka. Atau hiburan mereka. Nah itu bisa. Ya tergantung bagaimana kita biasakan. Apalagi kalau mereka minta sesuatu, Bapak Ibu hubungkan permintaan mereka dengan prestasi itu. Oke? Tapi serahkan atau store 1 surah Al-Quran. Biarkan mereka menghafalnya. Ya. Hafalan mereka itu sangat bagus. Ya, jangan disia-siakan untuk menghafal hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan seterusnya lah. Baik, kita biasakan kalau bedah buku Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kalau beli buku dibuka plastiknya dulu. Iya, karena banyak orang beli buku plastik yang dibuka-buka. Sampai dia beli double. Ya. Jadi memang kalau berplastik dibuka plastiknya. Kemudian yang kedua lihat daftar isinya. Ya, daftar isi menggambarkan kepada kita tentang apa isi buku ini. Nah, di sini semua penulis pasti akan tulis ya ru'usul aqlam atau poin-poin dasar daripada bahasan buku itu. Jadi Bapak Ibu kalau baca buku, nah kita bedah buku kita dari awal sampai akhir ya. Tapi kalau Bapak Ibu beli buku sendiri, buka daftar isi lalu cari kira-kira di antara judul yang ada mana yang paling mengklitik buat kita. Mana yang paling menarik ya. Misalnya dari 10 bab, bab ke-7 nih tentang masalah ini dan itu. Nah, mulai baca dari situ. Nanti itu akan mendongkrak kita untuk menyelesaikan isi buku. Nah biasa begitu ya. Jadi kalau kita langsung baca dari awal sampai akhir ini biasanya dibedah baru bisa menarik ya. Seperti itulah. Nah karena kita sedang membaca judul buku kita ini agar doa dikabulkan. Ini kita akan membahas panjang lebar semua buku ini
tentang masalah doa, ya. Dan ini cukup panjang lebar dan detail sekali, sampai kalau kita lihat di daftar isi itu ditulis halamannya sampai halaman 164. Ya. Jadi semuanya berisikan tentang masalah doa-doa dari halaman 20, dari halaman 19, maaf. Ya. Sebenarnya dari halaman 3 ya, tepatnya dari halaman 3 sampai 164. Berarti memang panjang lebar sekali bahasan tentang masalah doa, ya, masalah doa. Baik, di sini ditulis oleh Dr. Said bin Ali Wahf Al-Qahtan. Kalau pernah Bapak Ibu lihat buku kumpulan doa sesuai Al-Quran dan Sunnah, agak kecil, seringkali dijadikan sebagai, sekarang bagi teman-teman yang sudah hijrah ikut kajian, biasanya dipakai untuk souvenirnya perkawinan. Nah, ini penulisnya beliau, kumpulan doa. Di situ ada 132 doa beliau susun. Nah, kalau ini lebih detail lagi. Kalau itu hanya isi doa-doa saja. Ya, dan biasanya kalau dalam bahasa Arab namanya Hisnul Muslim. Ya, itu di Saudi pun seringkali diterjemahkan oleh pemerintah Saudi melalui badan wakaf di sana, lalu dibagi-bagikan untuk jemaah haji. Jadi kalau jemaah haji, jemaah umroh biasanya dapat hadiah buku-buku terjemahan, itu diantaranya buku beliau. Nah, ini penulisnya. Dan di sini dikatakan, ya, setelah agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang landasannya wahyu, bukan hanya sekedar menyampaikan, oh doa Bapak Ibu diterima begini, oh doa Bapak Ibu ditolak seperti ini, tapi hanya inisiatif atau ijtihad saja. Tapi ini bukan, ini betul-betul berdasarkan wahyu. Sekilas tentang masalah judul asalnya, itu ada di sebelum daftar isi ya. Syurutud du'a wa mawani'ul ijabah fi dhawil kitab was sunnah. Itu judul aslinya. Baik, di sini ada daftar isi dari halaman 3, definisi dan macam-macam doa. Akan kita bahas nanti insya Allah setelah pendahuluan. Kemudian pembahasan pertamanya definisi doa itu sendiri. Dan ini tradisi para ulama, mereka memang selalu menyebutkan definisi. Ya. Seperti sholat, apa itu sholat didefinisikan dulu. Puasa itu apa didefinisikan dulu, supaya ada batasannya. Jadi sholat itu sederhana, misalnya di gerakan-gerakan khusus dan bacaan khusus dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, misalnya itu didefinisikan begitu. Kemudian ada pembahasan kedua, macam-macam doa, terdiri dari doa ibadah, doa permohonan, dan perbedaan antara istighatsah dan doa. Kemudian ada pasal kedua, masalah keutamaan berdoa. Kemudian pasal ketiga, syarat-syarat terkabulnya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulnya. Di sini terbagi pembahasan pertamanya syarat-syarat terkabulkan doa, ada ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, percaya dan yakin akan dikabulkan Allah, menghadirkan hati sewaktu berdoa dan khusyuk, kemudian adanya keinginan yang kuat atau tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Pembahasan kedua, beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Yang pertama, leluasa bersenang-senang dengan yang haram, ya. Tergesa-gesa dan meninggalkan doa, kemudian melakukan maksiat dan perbuatan haram, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahim. Kemudian selanjutnya yang poin ke-6, sebagai hikmah Allah di mana seseorang diberikan yang lebih baik yang diminta dari yang diminta. Ada pasal keempatnya, adab-adab berdoa dan tempat-tempat dan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Pembahasan pertama tentang adab-adab berdoa. Situ ada poin-poinnya panjang lebar tentang masalah memulai dan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Berdoa di kala senang dan susah. Tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak, dan diri sendiri. Merendahkan suara ketika berdoa antara terdengar dan berbisik. Merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah ketika berdoa. Memelas atau merengek kepada Allah dalam berdoa, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa, tidak memaksakan diri mempergunakan kata-kata yang bersajak dalam doa, mengulangi doa sampai 3 kali, menghadap kiblat, mengangkat tangan ketika berdoa, berwudu sebelum berdoa bila memungkinkan, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kebutuhan kepada Allah dan mengadu kepadanya, memulai doa untuk diri sendiri apabila doa tersebut untuk orang lain, tidak berlebihan atau melampaui batas dalam doa, taubat dan mengembalikan hak orang yang diambil secara zalim, berdoa untuk kedua orang tua serta diri sendiri, mendoakan dirinya beserta orang-orang mukmin dan mukminah, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pembahasan kedua ada waktu, keadaan, dan momen terkabulkan doa. Malam Lailatul Qadar, setelah sholat wajib, di penghujung malam, antara azan dan iqamah, saat mendengarkan panggilan untuk sholat wajib, saat iqamah dikumandangkan, di saat hujan turun dan di bawah siraman air hujan, saat perang di jalan Allah berkecamuk, suatu waktu dari bagian malam, satu waktu dari hari Jumat, ketika minum air zam-zam dengan niat yang baik,
di saat sujud, ketika terbangun di malam hari dan berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, berdoa dengan doanya Dzannun atau Nabi Yunus alaihissalam, berdoa saat ditimpa bencana, mendoakan orang sesaat setelah meninggal dunia, ketika membaca doa istiftah berikut, ketika membaca doa istiftah yang berikut ini. Maksudnya ada penyebutan tentang beberapa doa-doa istiftah atau iftitah. Kemudian ketika membaca surah Al-Fatihah dengan tadabbur dalam sholat, ketika mengangkat kepala dari ruku, saat mengucapkan amin dalam sholat, apabila bersamaan dengan mengucap atau ucapan amin para malaikat, saat mengucapkan doa setelah ruku, setelah ucapan salawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Ini semua waktu dan tempat-tempat mustajab ya. Sebelum salam dalam sholat ketika mengucapkan titik-titik nanti ada bahasannya. Begitu pula ketika berdoa dengan doa berikut. Ada doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Doa seorang muslim setelah berwudu dengan doa yang ma'thur atau doa yang diperintahkan. Berdoa di hari Arafah, di padang Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Berdoa setelah tergelincir matahari sebelum waktu duhur. Kemudian berdoa di bulan Ramadan saat kaum muslimin berkumpul dalam majelis zikir, ketika mendengar ayam berkokok, ketika menghadap kepada Allah dengan pasrah dan keikhlasan yang murni. Doa di hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Pembahasan ketiganya tentang tempat-tempat terkabulkan doa ketika melempar jumrah sughra dan wusta di hari-hari tasyrik, ini di musim haji. Berdoa di dalam Ka'bah atau di dalam Hijr Ismail, berdoa di Bukit Safa dan Marwah bagi orang yang umrah dan haji, berdoa di Masy'aril Haram pada hari penyembelihan kurban ya, di Mina, doa orang yang melaksanakan ibadah haji di padang Arafah pada hari wukuf. Kemudian ada pasal kelima tentang jenis-jenis doanya para nabi-nabi dan rasul. Ada doa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dengan doa para sahabat beliau. Doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, doa Rasulullah untuk ibunya Abi Hurairah agar masuk Islam, doa Nabi SAW untuk Urwah bin Abu Al-Ja'ad Al-Bariqi, doa Nabi SAW agar kebinasaan menimpa sebagian musuh-musuhnya dan terbukti terkabul, doa Rasulullah SAW agar keburukan menimpa Suraqah bin Malik, doa Rasulullah SAW saat perang Badar, perang Ahzab, dan perang Hunain. Pasal keenamnya, orang-orang yang doanya mustajab atau dikabulkan, seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya sama muslim yang lain, yang jauh darinya, atau tidak satu lokasi, itu akan diijabah. Doa orang yang dizalimi, doa yang baik dari orang tua untuk anaknya. Kemudian doa keburukan dari orang tua untuk anaknya. Doa seorang musafir, doa orang yang berpuasa sepanjang hari, termasuk juga doa pada saat dia berbuka. Doa seorang pemimpin yang adil, itu akan diijabah. Doa anak yang saleh. Doa orang yang terbangun dari tidur apabila berdoa dengan doa yang ma'thur atau doa diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti akan dipelajari ya. Ada yang kalau Bapak Ibu ucapkan pada saat bangun tidur langsung diijabah doa setelah itu. Kemudian doa orang yang dalam keadaan darurat atau kesulitan. Doa orang yang tidur di malam hari dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Nah ini berarti akan diijabah doanya kalau dalam keadaan berwudu ya. Kemudian doa orang yang berdoa dengan doanya Dzannun atau doa Nabi Yunus. Doa orang yang tertimpa suatu musibah jika berdoa dengan doa-doa yang ma'thur atau diperintahkan. Doa orang yang berdoa dengan nama Allah yang agung, doa seorang anak yang penuh bakti kepada kedua orang tuanya, doa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, doa orang yang berumrah, doa orang yang berperang di jalan Allah, doa orang yang banyak berzikir, doa orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Terakhir pasal ketujuh, itu adalah pentingnya doa dan kedudukannya dalam kehidupan. Pembahasan pertama, besarnya kebutuhan hamba kepada Rabb-nya. Yang kedua, perkara-perkara terpenting yang harus diminta seorang hamba kepada Rabb-nya, seperti mohon petunjuk kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, mohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari api neraka, mohon ampunan dan keselamatan dunia akhirat, mohon kepada Allah keteguhan di atas din atau agama dan akibat yang baik pada setiap urusan, memohon kepada Allah kenikmatan yang langgeng dan perlindungan dari hilangnya kenikmatan tersebut. Dan yang terakhir, berlindung kepada Allah dari cobaan yang berat, kesengsaraan yang dalam, ketetapan takdir yang jelek, dan dari kesenangan musuh-musuh. Nah dari daftar isi yang tadi kita baca secara cepat ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat, oh kayaknya di poin sekian ini saya lebih tertarik. Bisa dibaca di rumah nanti. Ya. Kira-kira mana yang paling kita penasaran, mulai baca di situ. Nanti insya Allah tetap akan kita bedah satu persatu. Ya. Baik, tentu di situ ada pendahuluan yang ditulis oleh penulis, kita akan lewati, kita akan masuk ke pasal pertamanya. Itu di halaman 3. Itu di halaman 3. Ya, namun sebelum kita masuk di sini Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan dulu beberapa poin penting sebagai pembukaan. Yang pertama, doa itu adalah komunikasi.
dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa. Komunikasi, konsultasi, curhat. Itu semua makna daripada doa, supaya mudah difahami saja, ya. Dan memang curhat itu hanya kepada Allah. Kalau sama manusia, itu batasannya cuma konsultasi. Bapak Ibu lagi sakit, kalau saya sama seorang dokter, saya sakit kepala dok sudah 2 hari, obatnya apa? Nah, gitu. Nanti dokternya akan bicara, bertanya, dan juga butuh respon dari Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bahan konsultasi saja. Gitu kan. Jadi tidak perlu curhat sama dokter. Misalnya dok saya mau cerita dulu ya, dari minggu lalu saya nggak apa-apa kok sebenarnya. Kemudian panjang lebar cerita ternyata cuma sakit kepala, gitu kan. Nah, ini tidak diperlukan. Ya, tapi kalau curhat memang sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita hadapi masalah sekecil sampai sebesar apapun, Bapak Ibu wudu, menghadap kiblat, sholat. Ya, kemudian tuangkan semua yang kita inginkan dalam doa kita. Keluh kesah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Perhatikan sabda Nabi SAW, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian, termasuk tali sendal kalian yang putus. Ini harus dilatih nih, dari awal. Kenapa? Karena banyak orang, Bapak Ibu sekalian, mau berdoa kalau masalahnya sudah berat. Misalnya sudah sakit nih, dokter sudah angkat tangan, gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Jadi berdoa itu terakhir. Ini keliru. Islam sudah mengajarkan kepada kita, sebelum aktivitas berdoa. Perhatikan sebelum makan, berdoa. Sebelum minum, sebelum keluar rumah, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum interaksi biologis, sebelumnya disuruh berdoa. Agar kita diberkahi dan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan. Atau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahami dulu poin ini Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang mungkin dia berpikir begini, untuk apa saya berdoa? Saya tidak tahu harus doa apa. Badannya sehat, hartanya lagi melimpah, ya tidak ada masalah rumah tangganya, tidak ada masalah dengan orang-orang. Keliru ini. Justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan nikmat itu jauh lebih afdal dibandingkan kalau lagi ada masalah minta solusi. Saya ulangi lagi. Yang lebih besar pahalanya, Bapak Ibu sekalian, adalah kalau kita minta kepada Allah agar nikmat yang sedang kita rasakan, kita lagi enak makan, lagi enak minum, badannya lagi sehat, hartanya lagi melimpah, hidupnya lagi bahagia, nggak ada masalah apapun. Justru itu puncak doa. Kita minta agar itu dipertahankan supaya jangan berubah. Itu lebih afdal dibandingkan nanti sudah sakit minta kesembuhan. Lagi ada masalah sama orang minta diselamatkan. Ini yang di nomor 2 kan yang kedua ini. Yang pertama itu lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian di saat kalian sedang sulit. Maaf, di saat kalian sedang lapang, maka dia akan kenali kalian di saat kalian sedang sulit. Jadi kalau ditanya, mau nggak diijabah doanya Bapak Ibu lagi perlu sekali, lagi terdesak, lagi terlilit utang, lagi sakit, lagi ada masalah, dikena fitnah dan segala macam, maka jawabannya adalah berdoa di saat lapang. Jadi justru di saat sehat, di saat kita lagi melimpah nikmat, di situ berdoa terus. Ya Allah, pertahankan nikmat ini, pertahankan kesehatan ini, limpahkan, berkahi dan segala macam. Ya, makanya kita habis makan, habis minum, habis interaksi biologis yang halal, kita selalu disuruh bersyukur. Alhamdulillah. Supaya itu bertahan. Supaya itu bertahan. Ya, jadi jangan pernah berpikir saya berdoa itu hanya kalau ada masalah. Tidak, keliru. Justru berdoa itu puncaknya di saat kita sedang tidak ada masalah. Minta agar nikmat itu dipertahankan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ini poin penting dulu untuk kita fahami. Ya, makanya dikatakan baginda Nabi SAW itu kalau ada masalah apapun beliau langsung sholat. Artinya berdoa. Langsung berdoa. Jadi yang pertama adalah dia menyampaikan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak berhenti berdoa sampai beliau melihat hasilnya. Terus berdoa. Dan itu penting sekali. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Mungkin Bapak Ibu tinggal sekali lagi berdoa sudah diijabah. Ya. Tapi banyak orang tidak lama dia berhenti. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka ada sahabat bertanya, wa kaifal istijal? Bagaimana sebenarnya cirinya orang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa, belum lihat hasilnya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi berdoa, tinggal sehari lagi, tinggal sepekan lagi. Kenapa berhenti? Sudah dari awal start, kenapa berhenti di tengah-tengah? Minta terus. Kadang-kadang ada orang begitu, dia sudah curhat sama Tuhannya sudah bagus, ya. Kemudian dia berhenti di tengah jalan, lalu dia pergi kepada manusia yang tidak bisa punya apa-apa. Ya. Yakinilah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda datang kepada orang yang Anda cintai pun, misalnya kedua orang tua kita ceritakan masalah kita, sebenarnya kita sedang bebankan kepada mereka. Dan itu berbahaya, bisa saja masuk ke bab durhaka nantinya kalau mereka terbebani, mereka nggak bisa tidur, mereka ini kan jadi masalah.
Kalau yang kita ceritakan orang yang kita cintai, kita bebankan pada mereka. Kalau kita doa, ceritakan masalah kita kepada manusia yang tidak mencintai kita atau ada masalah dengan kita, walaupun dia sekarang terlihat teman, setiap saat dia bisa jadikan sebagai senjata untuk menyerang kita. Jadi curhat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makin banyak, makin sering tidak diketahui masalah kita oleh manusia, maka makin bagus. Biarkan hanya Tuhan kita yang tahu. Yakini poin ini pondasi dasar akidah ya. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Nggak ada yang lain. Dan kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Lalu untuk apa ke manusia? Kan gitu. Jadi nggak perlu. Makanya para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, mereka menghadapi sekian banyak masalah sebagaimana kita hadapin kadang-kadang masalah gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu di kalangan manusia. Orang-orang melihat mereka itu bahagia saja. Padahal mereka punya masalah karena mereka sudah kembalikan kepada Tuhannya. Mereka sholat di malam hari, mereka berdoa di antara azan dan iqamah, berkeluh kesah sama Tuhannya penuh dengan keyakinan Allah mendengarkan dan akan menerima. Sudah selesai. Habis itu dia tawakal kepada Allah. Nah itu poin penting yang harus kita garis bawahi sebagai pondasi bahasan doa. Jadi jangan berdoa di saat butuh saja. Tapi berdoa setiap saat. Jadikan rutinitas kita. Dan ingat, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat lapang, Allah akan berikan kita atau mudahkan urusan kita di saat kita sedang sempit.